Saya Remi Raliana. Kebanyakan orang sering panggil saya dengan sebutan Mira. Saya lahir di Batu, tanggal 18 Mei 2002. Tidak jarang orang tahu, karena kebanyakan orang memandang saya adalah pribadi yang introvert. Saya merupakan seorang mahasiswa yang sedang mempelajari jiwa manusia, memberikan solusi, memberikan nasihat dan masukan yang baik, mengarahkan manusia untuk berada dalam apa yang mereka inginkan. Dan saya merupakan mahasiswa jurusan psikologi, di mana kebanyakan orang sering memandang ini adalah jurusan rawat jalan. Tapi tidak masalah, saya banyak belajar di sini. Sekarang, saya menjadi pribadi yang mudah ramah dengan orang lain, mengerti perasaan orang lain, dan pandai mengolah kata yang pantas untuk diungkapkan. Selebihnya, inilah saya. Beberapa orang mengenal saya sebagai manusia yang multi-talent. Sejak kecil, saya sudah dilatih untuk percaya diri, tampil di depan umum, dan mencoba hal-hal baru, seperti menyanyi, menari, dan fashion show. Hal yang saya kembangkan di dunia sekolah menengah atas, saya mencoba mengikuti tarian asal Aceh yang orang bilang ini adalah tarian yang sulit. Tapi menurut saya tidak. Setiap prosesnya mengajarkan saya arti sebuah keberhasilan yang membuat diri saya dan tim percaya diri. Saya juga belajar bagaimana cara untuk fokus ketika gerakan bervariasi, kesabaran ketika gerakan tidak kompak, dan percaya diri dengan kemampuan yang sudah dilatih sebelumnya. Tidak hanya itu, saya juga melatih kepemimpinan saya dengan mendapatkan kepercayaan sebagai pelatih tari Saman Boy. Dan dari situ, saya bisa mengkoordinasikan tim Saman Boy untuk gerakan, variasi, waktu, dan kekompakan. Hingga mendapatkan juara 2 pada lomba 17 Agustus kategori Saman Boy. Beberapa dari itu, ada yang mengenal saya sebagai seorang penulis. Menurut saya, dengan menulis, saya bisa mengembangkan kata bahasa saya dan bentuk dari ekspresi-ekspresi yang tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Selama saya menjadi penulis, saya pernah mengikuti ajang perlombaan menulis cerita pendek yang pernah diadakan di Indonesia. Salah satu yang pernah berkesan untuk saya adalah saya pernah memperoleh kategori 10 besar finalis lomba cerpen di Universitas Negeri Yogyakarta. Walaupun masih belum pernah mencapai juara umum, saya bersyukur dapat ikut berpartisipasi dan mengembangkan proses menulis cerita pendek saya. Tidak putus di situ, saya mulai mengembangkan hasil tulisan-tulisan saya ke media sosial. Tulisan-tulisan tersebut akan dikemas menjadi sebuah video yang abstrak. Orang bilang, ini adalah musikalisasi puisi, tetapi tidak dengan saya. Ini adalah kalimat abstrak. Yup, kalimat yang tidak fokus. Begini bentuknya. Kamu tanamkan bibit perasaan yang sewaktu-waktu akan tumbuh dengan takar yang kamu inginkan. Bisa tumbuh dengan cepat, bisa juga dengan lambatnya, bahkan disertai dengan tanda tanya. Saat menjadi mahasiswa, saya adalah mahasiswa yang terbilang aktif, kreatif, dan sibuk. Selain menjalankan tugas sebagai mahasiswa di perkuliahan, saya juga mengikuti berbagai organisasi di dalam kampus dan juga di luar kampus. Dengan ini, saya bisa mengembangkan kemampuan yang saya punyai dan mengasah kemampuan yang baru saya geluti. Selama tergabung dalam organisasi kampus, saya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet 2 dan menjabat sebagai Sekretaris Kabinet 1 di BEM Fakultas Psikologi.
Saya juga turut terlibat dalam kepanitiaan. Saya pernah menjadi bagian dari sekretaris, si acara, dan juga editor bahasa. Selama saya tergabung dalam organisasi luar kampus, saya pernah menjabat sebagai anggota Badan Kesekretariatan dan menjabat sebagai koordinator Badan Kesekretariatan di Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia Wilayah 5. Saya juga turut terlibat dalam kepanitiaan. Saya pernah menjadi bagian dari sekretaris, si publikasi, dan sponsorship. Menurut saya, setiap orang tentu memiliki kemampuan dasar yang ada pada dirinya masing-masing. Banyak jalan untuk mencapai kemampuan yang orang tersebut miliki. Tetapi, balik lagi, bagaimana orang tersebut ingin dan berminat dalam mencapai kemampuannya tersebut. Bagi saya, untuk mencapai kemampuan tersebut, tidak hanya dari pengetahuan yang sudah saya dapatkan, tetapi perlu adanya dukungan dari pengalaman yang harus saya kembangkan juga. Hal besar yang saya dapatkan selain pengembangan kemampuan, saya juga belajar bagaimana cara untuk memimpin, public speaking, pemecahan suatu permasalahan, time management, menambah relasi, ide kreatif, dan juga inovasi-inovasi. Oleh karena itu, besar harapan saya untuk menjadi seseorang yang bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri saya. Dan itulah saya. Jika masih memerlukan info lebih tentang saya, bisa kunjungi media sosial saya seperti Instagram saya, YouTube saya, dan Spotify saya. See you!